Halo semuanya, namaku adalah Ibu Akmil. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Apakah A10 Thunderbolt begitu mematikan? Bisa dibilang ya, meskipun A10 tergolong pesawat yang cukup tua. Namun A10 memiliki peran yang cukup superior dan spesifik dalam medan tempur. Peran utama A10 adalah sebagai CAS, Close Air Support, yang artinya pesawat ini dirancang untuk terbang sangat rendah dan sedekat mungkin dengan pasukan musuh dan pasukan kawan. A10 bisa terbang stabil dengan ketinggian puluhan meter dan dalam kecepatan rendah. Berbeda dengan pesawat tempur modern lainnya yang memerlukan ketinggian dan kecepatan lebih tinggi untuk terbang dengan stabil. Mengapa begitu mematikan? Saya coba bahas dengan lengkap tapi sesederhana mungkin. Persenjataan A10 menggunakan autokanon atau lebih awam dikenal dengan senapan mesin GAU-8 Avenger 30 mm. Kanon yang digunakan A10 memiliki jarak efektif hingga 1,2 km, jarak maksimum 3,6 km, dengan tingkat akurasi 5 mil, 80%. Artinya, dalam sudut 5 mili radian, seminimalnya 80% peluru yang ditembakkan akan mengenai target pada jarak 1,2 km. Sederhananya, bila menembak satu titik dari jarak 1,2 km, maka sebaran peluru tidak akan lebih lebar dari 12 meter. Hal ini terbilang cukup akurat, mengingat objek tembak A10 adalah truk maupun rampur musuh yang ukurannya juga besar. GAU-8 Avenger memiliki tingkat penetrasi mulai dari 55 mm hingga 76 mm, yang tentunya sudah lebih dari cukup untuk menjebol rampur musuh. Bukan untuk menjebol tank MBT, hanya rampur. Selain itu, A10 juga memiliki 11 hardpoint yang bisa disematkan oleh berbagai jenis senjata mulai dari roket, Hydra, rudal serang darat, Maverick, maupun bom, baik berpemandu laser, tanpa pemandu. Kontrol hidrolik. Selain itu, A10 memiliki dua sistem hidrolik untuk terbang. Namun, A10 bisa terbang hanya dengan satu sistem hidrolik. Misalnya salah satu sistem rusak terkena tembakan. Artinya, A10 bisa tetap terbang hanya dengan satu elevator, satu aileron, dan satu rudder. Seandainya seluruh sistem hidrolik rusak, A10 masih dapat terbang dengan manual reversion flight control. Sistem ini memungkinkan pesawat masih dapat dikendalikan secara terbatas, sehingga setidaknya pilot masih bisa menjauh dari medan tempur untuk ejek atau dalam kondisi yang memungkinkan terbang pulang ke markas. Gambar di atas adalah bagian sayap kanan A10. Bagian sayap ujung kiri adalah flap, sedangkan yang bagian kanan adalah aileron dan trim tab, bagian yang terlihat melipat. Umumnya, trim dilakukan otomatis oleh sistem, namun dalam manual reversion di mana hidrolik mati total, bagian penghubung, rod yang ditunjuk panah merah berperan sebagai penggerak paksa, aileron. Dengan memaksakan trim untuk bergerak, maka angin yang menghempas akan secara paksa menaik, turunkan aileron sehingga pesawat tidak langsung jatuh ketika hidroliknya mati total. Hal ini tidak ditemukan dalam pesawat tempur lainnya. Landing gear. Landing gear A10 tidak masuk secara utuh ke badan pesawat. Hal ini bertujuan seandainya hidrolik penggerak landing gear rusak, pesawat dapat mendarat tanpa mengeluarkan landing gear dengan kerusakan minimum pada badan pesawat. Fuel tank. Bagian tangki juga disematkan foam, busa anti-api untuk mencegah pesawat terbakar hebat saat terkena tembakan. Titanium tube. Pilot juga terlindungi oleh plat titanium setebal 13–38 mm dengan bobot 540 kg. Komponen ini teruji dapat melindungi pilot dari tembakan peluru kaliber kecil, 12,7 mm, hingga ledakan dari peluru kaliber 23–57 mm. Tapi kalau kena tembakan langsung dengan kaliber 57 mm sudah pasti tembus, hanya mampu menahan ledakannya saja. Kanopi A10 juga tahan peluru kaliber kecil, seperti 9 mm hingga 7,62 mm. Meskipun tidak ada tentara musuh yang bisa terbang dan menembak kanopi, kaca A10 lebih kuat untuk menahan serpihan, shrapnel dari ledakan peluru artileri anti-udara dalam jarak tertentu. Flare, CAF capacity. Jumlah flare dan CAF yang dibawa oleh A10 adalah yang terbanyak dibanding seluruh pesawat tempur AS.
yaitu sebanyak 16 dispenser. Satu dispenser berisi 30 flare chaff, sehingga total flare chaff yang dibawa mencapai 480 buah. Mekanisme ini bisa diaktifkan manual atau secara otomatis oleh radar and laser detection system. Sebagai perbandingan, F-16 hanya memiliki 4 dispenser yang masing-masing berisi 20 buah atau totalnya sama dengan 80 buah. A-10 memiliki 6x lebih banyak dibanding F-16. Letak mesin. Mesin dibuat di bagian atas belakang fuselage agar melindungi sebagian besar inframerah (IR) yang dihasilkan agar lebih sulit terdeteksi dari darat. Saat musuh di darat ingin mengunci A-10, sebagian besar IR terhalang oleh badan dan ekor pesawat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk benar-benar mengunci target. Dalam momen ini, A-10 bisa saja sudah terbang menjauh dari sumber ancaman. Selain itu, A-10 juga memiliki APU yang memungkinkan pesawat untuk dinyalakan tanpa bantuan ground power unit seperti pesawat tempur pada umumnya. Biaya, dan yang paling terakhir adalah biaya operasional yang sangat murah. Berkisar antara 80–95 juta per jam, sekitar 5x lebih murah dibanding Su-35 atau 2,5x lebih murah dibanding operasional Rafale. Hingga saat ini hanya ada 7 pesawat A-10 yang tertembak jatuh dan crash akibat tempur. Jumlah yang berhasil kembali ke markas dalam keadaan rusak dan tidak layak tempur melampaui angka tersebut. Perlu disadari bahwa A-10 selama ini hanya beroperasi di mana musuhnya tidak memiliki persenjataan canggih yang masif. Tentunya, hal ini akan menjadikan A-10 sangat mengerikan dalam medan tempur. Tapi A-10 memang terbukti merupakan tandingan yang cukup sulit, tapi tidak mustahil, untuk dilawan bila hanya mengandalkan persenjataan anti-udara dari darat. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Ibu Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.